wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Arjukum bisihatin wa afiyah. Tayyib, ayuhat tulab, qabla an nabda dirasatana hayya bina naqra'u al-Fatihah ma'an. Al-Fatihah. Ayuhat tulab al-mahbubun, fi hadhil fursah sanabhas al-kafa'atil al-asasiyah arba' nuqta samaniyah. Pada kesempatan kali ini, murid-murid kita akan membahas tentang kompetensi dasar 4.8 yang mana bunyinya menilai hasil analisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema al-hayatu al-yaumiyah, al-ansyitah al-yaumiyah, as-sa'ah al-ibadah al-yaumiyah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal aqsamul fi'il al-mudzakkar wal mu'annas, baik secara lisan maupun tulisan. Pada kesempatan kali ini, Ustadzah akan melampirkan atau memberikan kalian beberapa soal pilihan ganda dan juga soal mufradat acak yang harus kalian susun agar menjadi suatu jumlah mufidah. Setelah itu, Ustadzah akan memberikan jawaban dari pilihan ganda tersebut dan kalimat acak, dan tugas kalian adalah mencocokkan pekerjaan kalian. Jadi sebelum kalian melihat isi dari tugas-tugas tersebut, silakan kalian mengerjakan terlebih dahulu. Berikut adalah soal-soal pilihan ganda dan mufradat acak yang harus kalian kerjakan. Inilah soal-soal pilihan ganda yang harus kalian kerjakan. Sebelum mengerjakan, mari kita baca bersama soal-soal ini. Yang pertama, muwafirun titik-titik ilal bangki liyuwafiru an-nukuda. Jawaban yang pertama, alif ya'malu, ba yaknusu, ta yadhabu, fa yudaribu, jim yaf'alu. Kemudian soal yang kedua, nuqtoh hiya takhtumu al-mushtarin fi suqil markazi. Jawaban yang pertama baqi'atun, yang kedua muwadhafatun, yang ketiga kannasu, yang keempat tabibun, yang kelima ad-da'i. Soal ketiga, asukul markazi nuqtoh yajtami'u fihil ba'i'un wal mushtarun. Jawaban alif motorun, ba mustasfa, ta makanun, sin ta saudaliyatun, jim mahattatun. Soal keempat, nuqtoh adibun asyurul inabi fi qismil mu'allabat. Jawaban alif tastari, ba yadhabu, ta yahtaru, sa yashtari, jim yarji'u. Soal nomor 5, nuqtoh al-mushtari fi suqil markazi liyajarroba al-libasa alladhi yuriduhu. Jawaban alif dakhola, ba doroba, ta naswara, sa roja'a, jim nadhoma. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca mufradat acak yang harus kalian susun menjadi jumlah mufidah. Inilah mufradat acak yang harus kalian susun menjadi jumlah mufidah. Langsung saja kita baca bersama terlebih dahulu. Rotib al-kalimat al-atiyah litakunu jumalan mufidatan ibtidaan mimma mukatsafahu. Susunlah kalimat di bawah ini agar menjadi jumlah mufidah. Kemudian mulailah dengan huruf yang bercetak tebal. Di situ kan Ustadzah sudah menuliskan ada salah satu huruf yang dicetak tebal, berarti huruf tersebut berada di awal kalimat. Langsung saja kita baca mufradat acaknya. Yang pertama, sadiqoni al-masrafi aminun ilahuma qoribani wa adibun yadhabani. Yang kedua, al-hasilati al-markazi al-fallahu asuku az-ziraiyah fi yabi'u.
Yang ketiga an-nuquda al-masrafi yuwaffiru nafi an-nasu. Yang keempat as-surti kulla yaumin al-murura yunaddamu. Yang kelima akhadat ulbatan asiri min al-inabi aishatun. Lah itulah beberapa soal pilihan ganda dan juga mufradat acak yang harus kalian kerjakan. Kemudian kita lanjut dengan analisis atau jawaban mengenai soal pilihan ganda dan mufradat acak. Berikut ini adalah jawaban-jawaban dari soal pilihan ganda yang telah kalian kerjakan. Tugas kalian pada kesempatan kali ini adalah mencocokkan jawaban kalian dan mendengarkan penjelasan mengenai analisis dari jawaban ini. Mari kita bahas bersama langsung. Yang pertama, muwafiru nukta-nukta ila banki liyuwafiru an-nuquda. Jawaban yang pertama A. Alif ya'malu, Ba yaknusu, Ta yadhabu, Sin yudabbiru, Jim yaf'ulu. Muwafirun ini artinya penabung atau orang yang menabung. Penabung. Titik-titik ila banki liyuwafiru an-nuquda. Titik-titik ke bank untuk menabung uang. Dari kalimat ini, yang jawaban yang paling cocok adalah yadhabu atau pergi. Penabung yadhabu ila bank liyuwafiru an-nuquda. Penabung pergi ke bank untuk menabung uang. Lah, kenapa kita di sini pakai ya? Kenapa kita nggak pakai tadhabu? Karena ini merupakan muwafirun, ini merupakan kalimat mudzakkar. Maka jika mudzakkar, maka fi'il mudhari'nya juga diawali dengan ya, bukan diawali dengan ta. Beberapa contoh dari atau huruf awal dari fi'il mudhari' sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang ini ya'malu tidak cocok ya, yaknusu menyapu, nggak mungkin kita yaknusu ke menyapu bak. Kemudian yudabbiru artinya berlatih, yaf'ulu melakukan. Jadi jawaban yang paling cocok adalah yadhabu. Kemudian kita lanjut berikutnya, yaitu soal yang kedua. Nukta-nukta hiya takhdumu al-mushtarin fi suqil markazi. Kita untuk mempermudah mencari isi, maka kita harus mengartikan dulu soal-soalnya ya. Hiya takhdumu membantu atau melayani. Melayani al-mushtarin itu para pembeli. Para pembeli Fisukil markazi di pasar pusat. Titik-titik yang melayani para pembeli di pasar pusat. Kita lihat jawaban yang pertama, bai'atun, penjual. Penjual perempuan. Muwaddofatun, pegawai. Pegawai perempuan. Kemudian kannasu, penyapu. Tabib, dokter. Kemudian adai, pendakwah. Jawaban yang paling cocok untuk melengkapi kalimat ini adalah bai'atun atau penjual. Yang melayani para pembeli di pasar pusat otomatis adalah para penjual. Jawabannya adalah alif. Kemudian berikutnya kita lanjut soal yang ketiga. Asukul al-markazi titik yajtami'u fihil bai'un wal mustarun. Sukul markazi pasar pusat titik yajtami'u berkumpul di dalam pasar al-bai'un para penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli.
Nah, kalimat yang cocok, mufradat yang cocok untuk melengkapi kata ini adalah jawaban tak, yaitu makanun. Asukul markazi makanu yajtami'u fihi. Makanan itu tempat berkumpulnya para penjual dan para pembeli. Matoron ini artinya bandara. Kemudian mustasfa rumah sakit, saudaliyah apotek, kemudian mahat toton stasiun. Nah, ini suku markazi kan berarti yang paling tepat adalah tempat berkumpulnya para penjual dan pembeli. Kemudian titik-titik adibun asirul inabi fi qismil mu'allabat. Jawaban yang pertama tastari membeli. Perempuan yang membeli. Kemudian yadhabu pergi. Yang tak yahtaru memilih, yashtari membeli untuk laki-laki, yarji'u kembali. Jawaban yang paling cocok untuk melengkapi kalimat ini adalah yashtari. Kenapa kita yashtari? Karena ini fa'ilnya atau pelakunya adalah adib. Adib adalah seorang laki-laki. Maka yang paling tepat adalah menggunakan di sini fi'il mudhoreknya menggunakan ya. Yashtari adibun asirul inabi fi qismil mu'allabat. Adib membeli perasan air anggur pada bagian atau di bagian pasar yang bagian makanan kaleng atau makanan yang siap saji. Kemudian paham ya sampai di sini untuk fi'il mudhorek. Kenapa pakai ya? Kenapa pakai ta? Kita lihat saja. Fa'ilnya atau pelakunya, jika fa'ilnya perempuan maka fi'il mudhoreknya juga di depannya menggunakan ta. Kalau laki-laki maka menggunakan ya, seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang aqsamul fi'il. Kemudian sekarang yang kelima, titik-titik al-mushtari fi suqil markazi li yujariba al-libas alladhi yuriduhu. Titik-titik yang pertama, jawaban yang pertama dakhola. Kemudian doroba, memukul ya ini artinya. Kemudian nasoro, menolong. Roja'a, kembali. Nadoma, menata. Nah, ini kalimat yang paling cocok untuk melengkapi titik-titik ini atau mufradat yang paling cocok, mohon maaf. Dakhola, masuk. Pembeli ke dalam pasar pusat untuk mencoba baju yang diinginkannya. Memukul kan nggak cocok ya, nggak mungkin memukul dengan tujuan untuk mencoba. Kemudian nasoro, menolong, tidak cocok. Kemudian kembali, tidak cocok. Kemudian nadoma, menata. Yang paling cocok adalah jawaban alif, yaitu dakhola. Dakhola kan masuk, berarti pembeli itu telah masuk ke dalam pasar pusat liyujariba, untuk mencoba al-libasa, baju yang diinginkannya. Dakhola ini merupakan contoh dari fi'il madi atau pekerjaan, menunjukkan pekerjaan yang telah dilakukan, seperti yang sudah kita bahas pada pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian kita lanjut lagi mengenai jawaban dari kalimat acak yang harus kalian susun menjadi jumlah mufidah. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kalimat jawaban dari kalimat acak yang harus kalian susun. Baik, sekarang kita lanjut dengan mengurutkan mufradat acak menjadi suatu jumlah mufidah. Lah, tugas kalian
sekarang adalah mencocokkan tugas yang telah kalian kerjakan dengan jawaban ini. Mari kita bahas bersama satu persatu dari mufradat acak, kemudian kita langsung susun menjadi jumlah mufidah. Kita lanjut. Yang pertama, nomor 1. Kalimat acaknya mari kita baca ya. Sodikoni al-masrofi aminun ilahuma qoribani wa adibun yadhabani. Al-jawab. Jawabannya silakan kalian cocokkan. Yang pertama, aminun wa adibun yadhabani ilal masrof huma sodikoni qoribani. Artinya, Amin dan Adib yadhabani. Kenapa yadhabani ini merupakan, kenapa kok yadhabani kok enggak yadhabu? Karena ini kan dua orang, Amin dan Adib, maka ini merupakan isim tasni, merupakan ani. Ini itu menunjukkan tasniyah atau dua orang. Yadhabani pergi keduanya ila masrof. Masrof itu bank ya. Keduanya pergi ke bank. Huma, keduanya sodikoni koribani. Keduanya itu sodikon, teman dekat. Kemudian kita sudah bisa dipahami ya, ini merupakan contoh dari fi'il mudhari', salah satu bentuk fi'il yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian Amin wa Adib ini juga menunjukkan mufradat mudzakkar. Kenapa? Sudah paten ya, kalau Amin itu kan biasanya memang dipakai untuk orang laki-laki, kemudian Adib juga dipakai untuk orang laki-laki. Maka Amin dan Adib itu merupakan salah satu contoh dari mufradat mudzakkar. Kemudian contoh yang kedua, soal yang kedua, mohon maaf, kita baca dulu soalnya. Al-hasilat, al-markazi, al-falah, asuk, az-zira'iyah, fi, yabi'u. Kemudian contoh yang kedua yaitu kita jawabannya al-falahu yabi'u al-hasilat az-zira'iyah fi suqil markazi. Artinya petani yabi'u. Al-falahu ini kan menunjukkan mufradat mudzakkar karena tidak ada taknya ya, falahatun, falahun. Kemudian karena tidak ada taknya maka ini merupakan contoh dari mufradat mudzakkar. Yabi'u ini juga merupakan fi'il mudhari'. Kenapa kita pakai ya? Karena ini merupakan mudzakkar. Al-hasilat az-zira'iyah lah. Ini merupakan contoh dari mufradat muannas. Al-hasilat az-zira'iyah, hasil tanaman. Kenapa kok dibilang muannas? Karena kita ini akhirnya bisa kita lihat bahwa ada taknya. Nah, ini merupakan salah satu ciri dari mufradat muannas yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Al-hasilat az-zira'iyah fi suqil markazi. Petani menjual hasil tanamannya atau di pasar pusat. Kemudian kita lanjut soal yang ketiga. Latihan yang ketiga. Soal latihan yang ketiga. An-nukuda al-masraf yuwaffiruna fi an-nas. Jawabannya an-nasu, para masyarakat atau manusia, yuwaffiruna an-nukuda fil masraf. An-nasu artinya kan para manusia, yuwaffiruna. Kenapa Wow dan nun ini menunjukkan jamak atau banyak. An-nas itu kan masyarakat, itu kan banyak ya orang-orang. Yuwaffiruna, kenapa kita pakai ya? Karena tadi penjelasannya, karena nas ini merupakan salah satu contoh dari mufradat mudzakkar. An-nasu yuwaffiruna an-nukuda fil masraf. Manusia, para masyarakat manusia, yuwafiru itu menabung uang
uang di bank. Bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut soal atau latihan soal yang keempat. Asurtiyun kulla yaumin al-mururo yunaddimu. Jawabannya kalau kita jadikan jumlah mufidah, yunaddimu asurtiyu al-mururo kulla yaumin. Yunaddimu ini merupakan contoh dari fi'il mudhari karena diawali dengan huruf ya. Kenapa ya? Karena asurti ini merupakan mudzakkar, contoh dari mufradat mudzakkar. Yunaddimu asurti, polisi menata al-mururo lalu lintas kulla yaumin setiap hari. Kemudian kita lanjut yang kelima. Akhodat ulbatan asiri min al-inabi aisyatun. Jawabannya akhodat aisyatun ulbatan min asiril inabi. Akhodat mengambil, mengambil. Ini merupakan salah satu contoh dari fi'il madhi. Cirinya apa? Diakhiri dengan ta'nis sakinah. Nah, ini. Kenapa kok ini diakhiri ta'nis sakinah? Karena fa'ilnya atau pelakunya perempuan. Jadi ini maka kita tambahi dengan ta ini ya. Akhodat telah mengambil Aisyah. Aisyah telah mengambil ulbah itu kaleng atau kerdus min asiri inabi. Kaleng perasan air anggur atau air anggur kalengan itu loh. Kayak seperti jus yang dikalengi itu. Nah, ini merupakan contoh dari beberapa mufradat yang acak kemudian kita susun menjadi suatu jumlah mufidah. Tugas kalian pada kesempatan kali ini seperti biasanya, setelah kalian menulis materi beserta jawabannya, kemudian kalian foto dan kalian bacakan, kemudian video dan kirimkan ke Google Classroom seperti biasanya. Kemudian di samping itu, Ustadzah juga mau kalian untuk membuat sebuah teks deskriptif atau sebuah cerita singkat mengenai madrasah kalian. Jadi kalian ceritakan, terserah kalian ceritakan bagaimana sesuai dengan kreasi kalian tentang madrasah kalian. Nanti untuk kesimpulan atau tugas-tugasnya saya lampirkan di akhir video ya, biar kalian tidak bingung lagi. Syukron ala husni ihtimamikum wal afu minkum. Semoga pertemuan pada kali ini membawa manfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar walaupun dalam keadaan yang mungkin tidak seperti biasanya. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.